Maka siapa di dunia ini buta karena tidak ada kehadiran Tuhan, buta karena tidak melihat Tuhan, buta karena tidak marifat kepada Tuhan, buta karena melihat Tuhan hanya dari katanya ke katanya, hanya dari bacaan ke bacaan, tapi tidak ada yang menunjukkan keberadaan Tuhan, maka di akhirat akan lebih buta, bahkan lebih sesat jalannya. Wa mangkana fi hadhil a'ma, siapa di dunia ini wuto, tidak melihat Tuhan, maka di akhirat akan lebih buta dan lebih sesat, karena dikatakan wa adul sabila, lebih sesat karena di dunia hanya sementara saknyu jika dibandingkan dengan akhirat yang bersifat abadi abadan. Maka kenali hakikatmu, kenali keberadaanmu yang berada di dalam hakikat. Mengenal hakikat berarti mengenal Tuhanmu. Itu adalah rumah Allah, itulah Ka'bahmu, itulah kiblatmu yang tak tergantung oleh ruang. Ia memandang ke dalam bukan keluar. Ia tidak mencari Tuhan menghadap ke langit, kebingungan jauh di sana-sana, tapi Tuhan akrobu, dekat sekali min hablil warid, bahkan dengan urat leher lebih dekat Tuhan. Jika urat nadi leher putus maka mati. Itulah dikatakan menghadapkan wajah pada wajahnya, fitrah Allah. Ilmu yang menjadikan hati nurani berfungsi, melihat keberadaan Tuhan, melihat keberadaan al-ghaibnya diri Tuhan, sehingga dengan melihat keberadaan diri Tuhan yang al-ghaib, maka kita akan dapat dikatakan sholat, karena sholat itu melebur menyatu, ada kehadiran Tuhan, ada kehadiran Tuhan, maka disebut berzakat, tazkiyatun nafsi wa tasfiyatul qalbi, sehingga zakatnya itu dan puasanya itu adalah membersihkan diri dan penyucian diri dari najisnya angan-angan, dari najisnya tindakan, dari najisnya ego, dari najisnya ananiah, najisnya arogansi, najisnya buli, dari najisnya kebencian, najisnya kedengkian, dan najisnya dendam. Maka mengenal keberadaan Tuhan yang al-ghaib bukan untuk menjadi manusia sakti, dapat melihat seperti beberapa orang yang dapat melihat, sedang yang lain tidak bisa lihat, sama sekali tidak ada kaitannya dengan kemampuan bisa melihat jin dan seterusnya. Akan tetapi tentang hakikat, tentang kebenaran, tentang keimanan, itu adalah menghidupkan kembali kesadaran tauhid sejati, mengenal Tuhannya, kesadaran bahwa tiada yang ada selain Allah. Maka kenali Allah bukan hanya namanya, tapi dibalik nama, dibalik simbol, dibalik perumpamaan, itu ada keberadaan Dia. Sehingga selain Dia yang dikenali di dalam dada hanyalah bayangan yang datang dan pergi dalam pandangan ini, bahwa ibadah bukan lagi rutinitas melainkan penyaksian. Sehingga kita sholat bukan hanya gerakan mi'raj, tapi kehadiran ruh diri Tuhan. Doa itu adalah ikatan sang kekasih, karena mengenal sang kekasih, antara kekasih dengan kekasih, antara hamba dengan Tuhannya. Namun apabila Ka'bah dalam diri dilupakan, diabaikan, lebih celaka lagi dikuasai oleh iblis, maka bencana rohani terjadi, karena iblis tidak sekedar menggoda dari luar, tapi dia menyusup masuk ke ruang jiwa yang dibiarkan kosong oleh kelalaian. Iblis duduk ongkang-ongkang di atas singgasana hati, yang seharusnya hati ini diduduki oleh Tuhan. Ada keberadaan Tuhan.
Siapa yang rasa hatinya berpaling dari ingatan keberadaan Tuhan, dia yang gaib, maka kehidupannya dipastikan sempit, terjepit, penuh masalah, dan matinya buta. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Sopo wae barang siapa mereka berpaling abai, tidak ingin mengenal Tuhan, sehingga tidak tahu Tuhan, tidak makrifat kepada Tuhannya, maka ini disebut orang-orang yang melalaikan zikir. Maka hidupnya dipastikan penuh dengan gejolak, penuh dengan masalah, penuh dengan pertentangan, dan dia saat meninggal buta. Ada dua, maghdub dan dolim. Maghdub orang yang punya ilmu tapi kelakuannya lupa dengan Tuhan, perbuatannya seperti orang yang lupa dengan Tuhan, suka mengolok, suka merasa suci, arogan, suka membuat perpecahan. Yang satu dolim, orang yang tidak mengenal Tuhan tapi mengaku seperti ponakannya Tuhan, mengaku bapake Tuhan, mengaku pengendali Tuhan. Makanya saat seseorang telah meninggal dunia, kemudian ada sebuah ayat, dulu saat hidup di dunia Allah telah mengatakan, sungguh telah aku datangkan ilmu yang menjadikan hati nurani itu berfungsi, ada ingatan keberadaanku melalui utusanku, tapi kamu abai dan berpaling. Maka saat ini, saat ragamu sudah tidak berfungsi, kamu menjadi orang yang diabaikan dan kamu menjadi orang yang dibutakan karena perbuatan kamu sendiri.